Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan preview dari pertandingan babak kualifikasi Piala AFC U23 antara Indonesia versus Turkmenistan yang akan dimainkan nanti malam mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat di Stadion Manahan Solo. Seperti yang kita ketahui teman-teman bahwa Indonesia di pertandingan pertama mereka berhasil mengalahkan Chinese Taipei dengan skor telak 9-0. Sedangkan Turkmenistan hanya bisa menang 4-0 atas Chinese Taipei. Artinya dari segi hitung-hitungan, Indonesia hanya membutuhkan 1 poin lagi untuk bisa menjadi juara grup dari grup K dan lolos langsung ke Piala AFC U23 yang akan diselenggarakan di Qatar tahun depan. Tapi itu kan hitung-hitungan secara matematis di atas kertas. Namun di atas lapangan para pemain tetap harus berjuang habis-habisan. Gak bisa menganggap remeh Turkmenistan. Dan juga gak boleh para pemain itu bermain untuk mencari hasil imbang. Gak bisa karena para pemain Turkmenistan juga punya ambisi yang sama seperti para pemain Indonesia. Mereka juga ingin kembali lolos ke Piala AFC U23. Maka itu harus berhati-hati para pemain kita. Jangan sampai lengah di lini pertahanan. Karena seperti yang pernah saya jelaskan tentang Turkmenistan bahwa mereka akan bermain mengandalkan level agresivitas yang tinggi. Karena para pemain mereka tuh punya fisik yang kuat dan stamina yang prima serta punya kecepatan. Jadi apa yang akan mereka lakukan yaitu mereka akan melakukan pressing di 2 zona teman-teman. Ya, dengerin saya baik-baik. Zona pertama yaitu di area pertahanan Indonesia ketika para pemain Indonesia menguasai bola. Dan yang kedua di tengah. Jadi mereka tidak akan membiarkan para pemain Indonesia itu untuk bisa mempenetrasi atau melakukan pergerakan ke ruang pertahanan mereka. So apa yang perlu dilakukan oleh para pemain Indonesia? Passing. Bola itu harus dialirkan. Jangan sampai terlalu lama menguasai bola. Jangan sampai bermain individual. Jangan sampai bermain dengan banyak gaya. Enggak. Pokoknya main simple. Dapat bola, cari pemain yang free. Dapat ke pemain yang free, cari pemain yang free lagi. Pokoknya bola itu harus dialirkan. Possession harus lebih banyak berada di kubu Indonesia. Membuat para pemain Turkmenistan itu frustasi ketika mereka pressing. Jangan sampai mereka merebut bola, kemudian mereka bisa melakukan counter attack yang cepat. Karena itulah pola permainan mereka. Betul, mereka cuma bisa menang 4-0 atas Chinese Taipei, tapi mereka mendapatkan 3 poin. Nah artinya apa? Di second match mereka lawan Indonesia, nanti malam juga mereka akan menargetkan 3 poin, bukan 3 gol. So, para pemain kita harus ekstra hati-hati. Apalagi ini adalah bagaikan pertandingan final juga bagi para pemain Indonesia. Memang final pertama sudah mereka lewati, aman. Bisa menang dengan selisih gol yang besar. Jadi sekarang tinggal membutuhkan 1 poin. Tapi jangan sampai bermain hanya untuk mencari hasil imbang. Jangan. Beresiko banget. Jadi tempo permainannya jangan sampai lamban. Tempo permainannya itu harus tinggi. Switching play-nya itu harus cepat. Kalau para pemain Turkmenistan somehow bisa membangun serangan, dapat bola cepat alirkan ke depan. Jadi bukan artinya main long ball, enggak. Cari pemain yang free. Pergerakan jangan cuma di sektor sayap. Masuk juga dari tengah. Kita punya pemain yang kreatif seperti Ivar Jenner dan juga Marcelino Ferdinand di tengah. Jadi harus ada variasi serangan. Memang gak gampang. Siapa yang mengatakan bermain sepak bola di level Asia itu gampang? Enggak. Gak ada yang gampang. Gak ada yang gampang. Tapi akan mudah bagi para pemain jika mereka paham taktik dari Coach Sintayong. Dan kalau yang saya perhatikan taktik dari Coach Sintayong itu selalu menuntut para pemain bergerak. Passing itu bola bergerak, cari ruang. Passing itu bola bergerak, cari ruang. Progresif passing. Kalau nggak bisa progresif, berikan bola ke belakang. Nah, teman-teman perhatikan deh. Ketika lawan Chinese Taipei, ketika para pemain kita itu sulit mengalirkan bola ke depan, apa yang mereka lakukan? Kasih bola ke penjaga gawang. Nggak masalah. Yang penting penguasaan bola tetap berada di kubu Indonesia. Yang penting momentum itu tetap dijaga. Jangan sampai fokus dan konsentrasinya itu turun. Ini adalah match yang vital bagi Indonesia. Tidak boleh kalah. Kalau gak bisa mengalirkan bola ke depan, cari pemain di sebelah. Gak bisa ke sebelah, kasih lagi ke penjaga gawang. Gak ada masalah. Yang penting ya, momentum itu harus dijaga. Selain juga para pemain Turkmenistan itu akan bermain agresif, mereka juga sering mengandalkan skill individu mereka menyerang dari sektor sayap. Maka itu seperti yang saya jelaskan, ketika saya menganalisa pertandingan antara Indonesia versus Chinese Taipei, saya kan juga menjelaskan bahwa jangan sampai 2 fullback kita, Pratama Arhan dan juga Rio Fahmi itu out of position. Jangan sampai. Ini jelas nih, para pemain Turkmenistan akan menyerang dari sayap karena mereka tentu paham bahwa para pemain Indonesia biasa menyerang dari sayap, ya kan? Pakai 2 fullback, pakai 2 penyerang sayap. Jadi harus hati-hati. Itu sektor wing itu harus betul-betul rapat. Jangan sampai terbuka, jangan sampai ada free space. Mereka pasti akan menyerang dari sektor sayap.
Kalau dari tengah, kita punya Ivar Jenner, kita punya Marcelino, bagus kan? Dua pemain yang punya visi permainan. Tapi Arkan Fikri, dia harus bekerja keras. Jadi inti kekuatan Turkmenistan itu sebetulnya berada di lini tengah mereka. Kalau para pemain kita bisa menguasai lini tengah, aman. Yang penting lini tengah itu dikontrol. Itu kan adalah magic circle. Aman, udah gak ada masalah. Serangannya harus bervariatif. Kemudian striker kita, siapapun itu, apakah Hoki Caraka, Ramadan Sananta, atau juga Rafael Struijk, satu peluang langsung gol. Udah. Mau gak mau harus begitu. Kalau kita sudah unggul, agak sedikit tenang tentu nanti para pemain, tapi tetap tempo permainan. Ya, harus diatur. Jangan sampai tiba-tiba lamban. Itu yang akan memberikan kesempatan bagi para pemain Turkmenistan. Karena mereka kemungkinan juga akan melakukan pressing. Mereka membutuhkan kemenangan loh. Karena kalau seri, kan mereka gak akan lolos. Tapi mereka tentu akan bermain bersabar. Seperti yang mereka tunjukkan lawan Chinese Taipei. Mereka gak bermain dengan tempo tinggi itu lawan Chinese Taipei. Sabar aja. Karena yang mereka incar itu adalah 3 poin. Tapi kan bagus. Setelah Indonesia tahu mereka cuma menang 4-0, Indonesia bisa menang 9-0, artinya ya nanti kalau seri lawan Turkmenistan, Indonesia akan lolos. Dan jangan sampai kecolongan dari counter attack. Saya pernah mengatakan kan bahwa kesulitan bagi para pemain Indonesia, apakah itu di level senior, U23, U19, atau juga U17 adalah ketika melakukan transisi negatif. Jadi dari positif ke negatif itu yang kadang-kadang lamban. Nah, jangan sampai kecolongan. Harus benar-benar padat di tengah. Jadi di tengah ini harus benar-benar dikuasain. Dan kemudian ketika mendapatkan bola, passing-passingnya itu harus benar-benar akurat ke depan. Jadi yang saya harapkan Marcelino dan juga Ivar Jenner bisa lebih fokus untuk membagi bola. Feeding bolanya ini harus bagus. Nah, kita juga belum tahu nanti yang akan dipilih oleh Coach Sintayong, Ramadan Sananta, atau Hoki Caraka, atau juga mungkin Rafael Struijk nanti main sebagai single striker. Kan bisa juga nanti formasi dia rubah ya. Coach Sintayong kan biasa memberikan kita kejutan kan. Tapi ya Coach Sintayong juga ini paham bahwa Turkmenistan para pemain ini punya fisik yang kuat. Jadi mungkin yang akan dia minta kepada para pemain ya jangan sampai nanti kalah ketika duel. Ya duel bukan artinya gelut, bukan, ketika pressing jangan sampai kalah. Nah, cara pressing itu yang penting jangan melakukan pelanggaran tapi menutup ruang. Kalau sudah menutup ruang, tentu sulit bagi para pemain Turkmenistan itu untuk bergerak secara leluasa. Ketika mereka sulit bergerak, disitulah peluang bagi para pemain kita untuk merancang sebuah serangan yang cepat. Dan para pemain kita juga punya kecepatan sama seperti para pemain Turkmenistan, cuman feeling saya mereka akan memancing para pemain kita juga untuk keluar dari posisi. Mungkin memancing para pemain yang bermain di lini pertahanan juga ya, seperti Rizky Ridho dan juga Elkan Begot untuk ikut build up serangan. Nah, harus hati-hati. Jadi walaupun menargetkan kemenangan, tapi artinya harus mengatur tempo. Tahu kapan harus bermain sedikit kencang, kemudian menurunkan tempo, atur lagi ritme permainan. Jadi dengan demikian itulah yang akan menyulitkan para pemain Turkmenistan untuk menguasai bola lebih lama. Jika mereka sulit menguasai bola lama, tentu kita yang punya peluang lebih besar untuk bisa membangun serangan dan yang diharapkan bisa mencetak gol dari seminim peluang. Jadi timnas Indonesia seharusnya nggak memerlukan 12 atau 6 peluang. Kalau bisa ada 3 peluang ya 3-3-nya gol. Udah aman, kita akan bisa lolos. Ya tentu kalau dari segi peluang, kita punya peluang untuk lolos ke Piala AFC U23, artinya ya Indonesia tentu punya peluang untuk meraih kemenangan atas Turkmenistan, tapi para pemain tidak boleh overconfident. Jadi para pemain juga perlu melupakan kemenangan fantastis atas Chinese Taipei ya, kemenangan yang luar biasa dengan skor 9-0, tapi sekarang harus fokus lawan Turkmenistan. Cukup menang 1-0, mendapatkan 3 poin. Kalau nggak bisa menang, cukup seri. Tapi seperti yang tadi saya katakan dan saya ulangi, jangan sampai turun dengan mindset untuk mencari seri, jangan. Bahaya, karena Turkmenistan mengincar 3 poin. Mereka belum tentu akan menyerang langsung, tapi mereka akan mencari momen. Jika mereka dapat momen itu akan bahaya kita teman-teman. Tapi tetap ya, kita memberikan dukungan kepada para pemain dari Timnas Indonesia. Dan saya tentu melihat potensi dari Timnas Indonesia U23 ini untuk lolos ke Piala AFC U23 sangat besar. Karena kita punya materi pemain yang bagus, materi pemain yang merata. Tinggal para pemain fokus dan konsentrasi, berapa persen? 110% di atas lapangan. Dan jangan membuat satu pun kesalahan yang akan bisa dimanfaatkan oleh para pemain Turkmenistan karena mereka punya speed, mereka agresif, dan mereka akan banyak melakukan pressing. Jadi ketika mereka lakukan pressing, alirkan itu bola, cari open space, dan tentunya menciptakan peluang agar bisa mencetak gol untuk bisa mendapatkan hasil akhir yang positif, agar bisa lolos langsung ke Piala AFC U23 ya teman-teman, daripada menunggu untuk terpilih sebagai salah satu runner-up terbaik. Karena hanya akan ada 4 runner-up terbaik yang terpilih. Ya, kita terus mendukung teman-teman Timnas Indonesia U23, tentu saya deg-degan juga menunggu pertandingan nanti. Tapi ya, biar kita saja yang deg-degan. Biar para pemain fokus di atas lapangan dan juga menyelesaikan misi mereka.
dengan membawa Indonesia lolos ke Piala AFC U23 yang akan diselenggarakan di Qatar tahun depan. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.